Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita masih melanjutkan materi tema 6 kelas 2 subtema 4 pembelajaran 1. Silahkan disimak ya. Buka buku tema 6 kelas 2 subtema 4 pembelajaran 1 halaman 155. Merawat tumbuhan. Di dalam gambar ini, Siti sedang berada di halaman rumah bersama ayahnya. Ayahnya sedang memberi pupuk buat tanaman. Halaman rumah Siti ditumbuhi berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran indah sekali. Siti rajin merawat tanaman-tanaman tersebut. Lanjut halaman 156. Ayo membaca. Bacalah percakapan berikut dengan teman di sebelahmu. Ayah dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Siti bertanya kepada ayahnya, "Mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah?" Ayah menjawab, "Supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman." Siti bertanya lagi kepada ayah, "Apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah?" Ayah menjawab, "Tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga." "Kapan kita harus menyiram tanaman?" tanya Siti lagi. "Setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman?" Siti menjawab, "Baik Ayah, aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari." Lanjut halaman 157. Ayo berdiskusi. Bersama dengan teman sebangkumu, diskusikan pernyataan di bawah ini. Warnai lambang senyum jika pernyataan sesuai percakapan. Warnai lambang sedih pada tabel jika pertanyaan tidak sesuai percakapan. Pernyataannya, aku menemukan kalimat tanya pada percakapan. Menemukan tidak tadi? Ada kalimat tanya tidak ya? Ada. Jadi kita kasih lambang senyum. Kita pilih pakai tanda checklist saja ya. Pernyataan selanjutnya, aku menemukan 5 kalimat tanya pada percakapan. Nah, tadi kita ketemukan bukan 5 kalimat tanya ya, tapi 4 kalimat tanya, yaitu mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah? Terus apakah tanaman cukup dipupuk saja? Kapan kita harus menyiram tanaman? Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Jadi ini kita kasih tanda sedih aja ya. Kita checklist. Kalimat tanya diawali dengan kata tanya, apa, apakah, siapa, mengapa, bolehkah. Ya, ini betul ya. Jadi kita kasih kita checklist di lambang senyum. Pernyataan yang terakhir, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ini betul ya. Jadi kita checklist di lambang senyum. Penulisan kalimat tanya biasa diawali dengan kata tanya. Penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Intonasi dalam kalimat tanya berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Lanjut halaman 158. Coba tuliskan kata tanya lainnya yang kamu ketahui. Tuliskan satu kata tanya pada satu kotak yang disediakan. Diskusikan dengan temanmu. Apakah temanmu memiliki kata yang sama? Nah, kita tulis di kata tanya di bawah ini ya. Siapa, bagaimana, di mana, berapa. Lanjut halaman 159. Ayo berlatih. Buatlah pertanyaan yang dimulai dengan kata tanya yang kalian tulis pada kotak di atas. Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Kemudian berlatihlah bertanya dengan kalimat yang kalian buat.
Ingatlah untuk menggunakan nada dan intonasi yang tepat saat bertanya. Perhatikan contoh, siapa nama guru kelasmu? Tuliskan kalimat tanyamu di bawah ini. Jangan lupa akhir kalimat dikasih tanda tanya. Nomor 1, contoh kalimat tanyanya misalnya seperti ini. Siapa yang merawat tanaman di halaman rumah Siti? Yang kedua, bagaimana cara merawat tumbuhan? Di mana Siti menanam tanaman? Berapa jumlah tanaman bunga yang dimiliki Siti? Lanjut halaman 160. Sekarang baca kembali percakapan ayah dan Siti sebelumnya. Ingatlah untuk menggunakan intonasi dan nada bertanya dengan tepat. Ayo mengamati, tanaman memerlukan air dan pupuk agar tumbuh subur. Ayah mengajak Siti membeli pupuk di toko tanaman. Di toko tanaman ada pupuk dikemas dalam beberapa ukuran. Ada ukuran pupuk 1 kg, 2 kg, 5 kg, dan 10 kg. Ayah ingin membeli pupuk sebanyak 20 kg. Di toko tanaman hanya tersedia satu kemasan 10 kg. Lanjut halaman 161. Ayo bantu ayah Siti agar mendapatkan pupuk sebanyak 20 kg. Yang harus dilakukan ayah adalah membeli pupuk kemasan 10 kg satu dan 2 kemasan pupuk seberat 5 kg. Setelah sampai di rumah, pupuk yang dibeli ayah dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik yang lebih kecil. Setiap kantong berisi 5 ons pupuk. Ada berapa kantong plastik yang dibutuhkan agar pupuk-pupuk tersebut dapat dipindahkan semua ke dalam kantong plastik? Pupuk yang dibeli ayah itu adalah 20 kg. 20 kg itu sama dengan 200 ons. Pupuk tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong plastik berukuran 5 ons. Cara mengerjakannya, 200 dibagi 5 sama dengan 40. Jadi kantong plastik yang dibutuhkan adalah 40 kantong. Lanjut halaman 162. Ayo berlatih, berilah tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nomor 1, ini ada 2 karung pupuk. Setiap karung itu beratnya 5 ons. 5 ons sama 5 ons sama dengan 10 on. Nah, 10 on dibandingkan dengan pupuk sebelah kanan yang beratnya 1 kg itu kira-kira lebih berat atau sama berat? Yaitu sama berat, karena 10 ons itu sama dengan 1 kg. Jadi kita kasih tanda sama dengan. Lanjut nomor 2, pupuk yang sebelah kiri itu adalah beratnya 5 ons. Ada 3 karung. Jadi berapa? 5 ons ditambah 5 ons ditambah 5 ons. Jadi hasilnya yaitu 15 on dibandingkan sama pupuk sebelah kanan yang beratnya itu 200 gram. Ada 3. Jadi 200 gram ditambah 200 gram ditambah 200 gram sama dengan 600 gram. Nah, kita bandingkan dengan pupuk yang ada di sebelah kiri. Kira-kira lebih berat atau sama dengan atau apa ya? Nah, kita kasih tanda lebih besar. Karena 3 pupuk 5 ons itu lebih berat daripada 3 pupuk 200 gram. Nah, yang nomor 3 ini ada 2 pupuk ya, 2 pupuk yang beratnya 200 gram. Jadi kalau ditotalin itu sama dengan 400 gram. Kita bandingkan dengan pupuk yang beratnya 1 kg. Lebih berat mana ya? Lebih berat yang 1 kg. Jadi kita kasih tanda lebih kecil.
Bawahnya, ayo berkreasi. Selain merawat tanaman, Ibu Dayu juga suka berkreasi. Kali ini Ibu Dayu berkreasi dengan menggunakan karton bekas tisu gulung. Lanjut halaman 163. Ibu Dayu akan membuat hiasan vas bunga dari karton bekas tisu gulung. Alat dan bahan yang pertama yaitu karton bekas tisu gulung atau karton berwarna coklat. Yang kedua kertas warna, yang ketiga lem kertas, yang keempat pensil, yang kelima gunting. Cara membuatnya, siapkan karton bekas tisu gulung. Kemudian kamu juga dapat membuat gulungan kertas itu dari kertas karton warna coklat. Hiaslah kertas karton bekas tisu gulung dengan hiasan dari kertas warna. Lanjut halaman 164. Langkah berikutnya yaitu yang nomor 4, buatlah gambar pada kertas warna sesuai keinginanmu. Yang kelima, guntinglah gambar hiasanmu itu. Hati-hati menggunakan gunting. Yang keenam, tempelkan hiasan dari kertas warna itu pada karton bekas tisu gulung. Bawahnya, ayo renungkan, tuliskan hal yang paling kamu sukai pada pembelajaran hari ini. Adakah hal sulit yang kamu kerjakan? Kegiatan yang paling menyenangkan hari ini adalah misalnya saya belajar untuk mengetahui satuan berat dari suatu benda atau produk. Kemudian kegiatan yang paling sulit hari ini adalah misalnya ya, saya harus mengkonversikan satuan berat benda menjadi satuan yang lain, misalnya kilogram ke ons atau gram. Bawahnya, kerjasama dengan orang tua. Amatilah bahan-bahan yang ada di dapur. Timbanglah bahan-bahan itu dengan alat timbang yang ada. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.